Hai hai hai, masih bersama saya, Spiritual Cinta Sejati. Proses di dalam kehidupan, terkadang kita membutuhkan sebuah kedamaian hati, keikhlasan, dan kepasrahan kepada Tuhan agar kita dapat menjalani dengan kehidupan yang tenang. Di sini saya akan sampaikan bahwa dengan sumeleh atau pasrah, kehidupan akan mendapatkan jalannya dan ketentraman, kekayaan secara otomatis akan menghinggapi kepada kita. Namun sebelum video ini saya lanjutkan, jangan lupa beri subscribe, like, dan komen. Oke, langsung saja saya sampaikan dengan kaya namun sumeleh. Artinya menjadi kaya atau berkelimpahan harta namun tetap memiliki kepasrahan total, keikhlasan dan kedamaian hati kepada Tuhan. Konsep filsafat Jawa ini menggabungkan pencapaian misteri atau materi duniawi atau kekayaan dengan kematangan spiritual yang mendalam atau sumeleh. Namun makna hakiki sumeleh sendiri ini membutuhkan beberapa langkah karena kita butuh pasrah aktif. Jadi sumeleh bukan berarti malas atau menyerahkan tanpa usaha. Anda tetap bekerja keras dan berikhtiar yang maksimal. Namun melepaskan keterikatan emosional terhadap hasil akhirnya. Dan kita harus bebas dari kecemasan. Seseorang yang sumeleh akan bekerja dengan hati yang tentram, tidak dilingkupi rasa takut akan kekurangan atau ambisi yang menggebu-gebu. Menerima dan melepaskan juga dibutuhkan, karena memiliki sikap mental menerima ketetapan Tuhan dengan syukur dan ikhlas. Dan ciri-ciri orang yang kaya tetapi sumeleh banyak di tengah-tengah masyarakat kita, namun proses semua juga harus bisa menjalankannya. Dan contoh-contoh itu sudah ada di lingkungan Anda. Harta di tangan, bukan di hati. Kekayaan hanya dianggap sebagai titipan atau alat untuk berbuat kebaikan, sehingga tidak ada kekuatan yang mendalam jika sesuatu saat harta akan hilang, diambil oleh pemilik sejatinya. Dan kita harus tetap membumi, dalam arti tidak sombong atau arogan, karena menyadari bahwa keberhasilan tidak lepas dari campur tangan dan izin Tuhan. Dan kita juga membutuhkan mentalitas kelimpahan, selalu merasa cukup dan bersyukur, baik saat memasak makanan sederhana maupun saat menikmati kemewahan, saat dalam kekurangan atau sedang saja, dan saat mengalami keberlimpahan. Dan kita juga harus ringan berbagi, karena tidak terikat pada materi. Mereka sangat mudah mengulurkan tangan untuk membantu sesama yang membutuhkannya. Dan kita juga butuh sebuah tindakan-tindakan di dalam kehidupan. Luruskan niat,
niatkan mencari nafkah atau kekayaan sebagai ibadah dan sarana untuk memberi manfaat bagi orang banyak, serta kita lepaskan hasil akhir. Setelah usaha dan doa terbaik dipanjatkan, serahkan pengaturan hasil sepenuhnya kepada Tuhan. Latih syukur untuk harian. Belajarlah menerima hal-hal yang kecil apa adanya tanpa mengeluh, mulai dari makanan hingga kondisi sehari-hari. Karena di dalam kehidupan naluri atau filsafat hidup Jawa ada istilah narimo ing pandum. Jadi konsep ini berarti menerima segala pemberian dan ketentuan dari Tuhan dengan ikhlas, syukur, dan lapang dada. Konsep ini mengatur hubungan manusia dengan rezeki, takdir, dan hasil dari setiap usaha yang telah dilakukannya. Karena ada beberapa makna. Jadi makna narimo yang berarti menerima dengan tulus dan ikhlas. Ing berarti di dalam atau pada atau terhadap. Pandum atau narimo ing pandum. Pandum adalah bagian atau jatah atau rezeki atau ketetapan dari Tuhan. Esensi dan prinsip utamanya adalah kita wajib syukur atas jatah hidup. Menyadari bahwa setiap manusia sudah memiliki porsi rezeki dan jalan hidup masing-masing yang telah diatur oleh Sang Pencipta. Bukan pasrah buta. Konsep ini baru berlaku setelah manusia melakukan ikhtiar atau usaha maksimal. Karena bentuk kepasrahan yang aktif bukan kemalasan. Jadi kita juga membutuhkan benteng kesehatan mental. Karena benteng kesehatan mental menjadi obat penawar untuk penyakit hati seperti rasa iri, dengki, serakah, dan ambisi berlebih yang merusak kedamaian batin Anda. Pencapaian kedamaian jiwa ini dapat mengubah fokus pikiran dari apa yang belum dimiliki menjadi apa yang sudah disyukuri, sehingga melahirkan ketentraman di dalam hati, jiwa, serta pikiran kita. Dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu menghargai hasil yang kecil, meskipun kebahagiaan dan bersyukur hasil kerja hari ini tidak sebesar yang diharapkan. Fokus pada proses, menikmati setiap tahapan usaha yang menyerahkan hasil akhir sepenuhnya kepada otoritas Tuhan. Tidak membandingkan diri sendiri atau membandingkan kemampuan diri terhadap kemampuan orang lain. Karena ini menghindari kebiasaan membandingkan pencapaian pribadi dengan pencapaian orang lain, karena sadar narimo ing pandum, setiap orang berbeda, atau pandum orang atau bagian orang berbeda-beda. Tetap berbagi, orang yang narimo justru senang berbagi kepada mereka yang selalu merasa cukup dengan apa adanya. Dan filsafat ini sangat erat kaitannya dengan prinsip Sumeleh yang kita bahas sebelumnya, dan keduanya membentuk mentalitas manusia yang tangguh, tidak mudah stres, tidak mudah tertekan dalam urusan duniawi, dan selalu memiliki ruang damai di dalam jiwa, hati, serta pikirannya. Dan itulah tadi yang saya sampaikan. Masih bersama saya, Spiritual Cinta Sejati.